Firman Tuhan, Shalom, Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan yang menonton melalui live streaming melalui YouTube yang di rumah. Siapkan setiap hatimu. Sebentar kita akan masuk dalam penyembahan kita akan masuk dalam ibadah kita di GKI Kota. Harus siapkan hatimu, kita siapkan. Nanti kita akan doa. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Penyertaan-Mu selalu sempurna dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami membawa hati kami, tubuh kami, roh kami, jiwa kami Tuhan, untuk datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Secara manusia kami tidak mampu, tetapi Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Kudus yang baik. Dan Kau pimpin semuanya ini Tuhan Yesus, awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini Tuhan. Sama-sama kita mengatakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus, kami masih dapat berdiri di tempat ini. Kami masih bisa masuk beribadah di tempat ini Tuhan. Atas semua kemurahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa.
Kami nikmati Engkau, kami nikmati Yesus, Yesus. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Jangan buru-buru keluar dari hadirat Tuhan. Kami nikmati Engkau, how great is our God. Sing with me,
Kau sungguh besar Tuhan setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami tidak berhenti sampai di sini saja. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Karena kami percaya tempat ini adalah kepunyaan daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami bersorak semua ini hanya di dalam nama yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama sekali lagi katakan amin. Haleluya, haleluya. Semua siap puji Tuhan, amin. Semua siap puji Tuhan, amin. Haleluya. Yuk. Kami bisa mengucapkan Tuhan. Tuhan tak kekuatan dan kasih-Mu, yang membantu dan keselamatanku. Daya padamu, daya padaku, hatiku percaya. Kaulah menatap dan kuasa melindungi. Sekali lagi, Tuhan. Dia membantu dan keselamatanku hanya padamu. Kaulah selalu bersyukur, semakin tahu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku berkata, walaupun dipergoyang gunung-gunung terjang, namun masih setia tak pergi dariku. Tuhan tak kekuatan dan kasih-Mu, dan keselamatan hanya padamu. Hatiku berkata, Kaulah menang dan
murid Yesus. Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia telah memberikan telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat belajarnya akan sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus. Kita tunduk kepada pemimpinku yang kelihatan. Puji nama Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Siapa nanti kita? Sebentar kita masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, kita bertemu dalam ibadah raya sore ini di minggu kedua bulan November ini. Mari terus semangat dan tetap semangat. Dan tadi pagi Bapak Ibu Saudara sudah dilayani oleh Pastor Irwan Henry dan saya berdoa Anda diberkati. Dan sore ini Anda juga diberkati lebih lagi oleh Tuhan karena kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amsal 18:14 berkata, siapa yang bersemangat
dapat menanggung penderitaan dan pergumulan hidupnya. Itu doa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah gereja GKI IHK Kota sore ini, terus semangat dalam Tuhan. Nah, sore ini saya ingin berbagi satu kebenaran firman, tapi sebelum kita sharing, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, berkati pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu, dan semua yang mengikuti ibadah kami pada sore hari ini. Diberkati, dikuatkan, dan terus bertumbuh di dalam kedekatan, keintiman, dan karib dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sore ini saya menambahkan, mengkonfirmasi saja tadi apa yang disampaikan Pastor Irwan pagi ibadah pertama gereja kita. Tetap tema yang sama, yaitu intim dengan Tuhan, intimacy atau kedekatan dengan Tuhan. Dan sore ini saya hanya renungan, dan mari kita baca renungan kita sore ini dari kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke Yohanes 15, maksud saya ayat yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan frase ini, ayat ini. Nanti Anda bisa baca satu perikop ini. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting. Ada lagu pujian bilang Yesus pokok dan kita adalah caranya. Perkataan Yesus bilang begini, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Sebuah gambaran keintiman yang sangat indah. Anda bayangkan sebuah pokok, sebatang, lalu kemudian ranting. Kalau Anda tahu pohon anggur itu nggak bisa berdiri tegak karena dia menjalar. Dia harus ada di sebuah tempat yang mengarahkan dia supaya ranting itu bisa kuat untuk menopang buah anggur yang banyak itu. Serat-serat di ranting hampir identik dengan serat dari pokok anggur. Bayangkan hubungan ranting dan pokok ini. Hubungan kehidupan, kekuatan, dan keberhasilan dari pokok, dari batang, dari pohon ke ranting tidak terhalang dan terus-menerus akan terjadi. Akar mengirimkan makanan melalui cabang sampai ke ranting. Demikian hubungan kita dengan Kristus. Kita dalam Kristus dan Kristus dalam kita. Kristus memberi makan kepada kita hingga kita bisa berbuah oleh karena kita menempel kepada pokoknya, yaitu Kristus Yesus. Perhatikan frase ini, akulah pokok anggur dan kamu rantingnya. Kalau kamu tinggal dalam pokok, kamu akan berbuah banyak. Mari kita cek hidup kita. Kita udah berbuah buat Tuhan? Hidup kita udah berdampak bagi Tuhan? Atau belum? Kenapa? Kalau belum, tanya. Mungkin kita belum melekat dengan Tuhan. Karena itu tema bulan ini sangat menarik buat kita. Mari terus dekat sama Tuhan. Terus nempel dengan Tuhan. Terus mendekat kepada Tuhan. Seperti ranting yang nempel pada pokoknya. Supaya apa? Supaya berbuah seperti pokok anggur. Hubungan rohani ini hanya dapat dibentuk dengan latihan iman. Minggu lalu dalam ibadah pagi, saya berbicara tentang iman dan ketaatan. Kalau kita ingin mengalami keintiman dengan Tuhan, kita butuh iman. Nah, kalau berbicara anggur itu berbicara tentang kebergantungan. Karena ranting nggak bisa hidup tanpa pokok. Ranting nggak bisa berbuah kalau tidak nempel dengan pokoknya. Kehendak kita diserahkan kepada kehendak Tuhan. Mau kita diserahkan kepada maunya Tuhan. Perasaan, keinginan, perhatian, kehormatan yang diidentikan dengan kemajuan kita serahkan kepada Tuhan. Dan kehormatan hanya bagi Tuhan. Kita akan terus menerima kasih-Nya. Kita akan terus menerima suplai makanan. Kita akan terus mengalami kasih yang mengalir dalam diri kita kalau kita nempel dengan pokok anggur. Ketika keintiman kita terbangun, ketika hubungan kita dengan Kristus terbentuk dalam kekariban, dengan keakraban setiap hari, dosa-dosa kita diletakkan di dalam Kristus dan Yesus menebus kita, kebenarannya ada di dalam diri kita. 2 Korintus 5:21 firman Tuhan bilang begini,
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan. Kalau kita naruh, kalau kita nempel, kalau kita dekat sama Tuhan, maka kebenaran itu ada dalam kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita diterima melalui dia dan kasih Tuhan. Siapapun yang dekat dengan Tuhan, dia akan berbuah-buah. Siapapun yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia akan mengalami dampak. Yang percaya berkata amin. Yesus Kristus memberikan sebuah lambang yang indah sore ini mengenai hubungannya dengan kita, mengenai kasihnya kepada kita, yaitu kita menjadi ranting dan dia menjadi pokok. Sebuah persekutuan dengan Kristus, sebuah keintiman dengan Kristus yang sangat luar biasa. Orang sejati akan memilih Kristus sebagai yang pertama dan yang terakhir dan yang terbaik di dalam hidupnya. Jadi sore ini saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari bergantung sepenuhnya, mari nempel sepenuhnya, mari melekat sepenuhnya, mari karib dan intim dengan Tuhan, mari nempel kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan iman. Dengan apa? Dengan ketaatan. Faith and obeying the Lord. Iman dan setia taat kepada Tuhan. Itu saja renungan pada sore hari ini. Diberkati Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah gereja kami. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah gereja kami setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 5 sore seperti ini melalui YouTube Gereja IHK Kota. Kalau Anda berkenan dan bisa hadir setiap jam 10 pagi kita live streaming onsite, Anda bisa datang beribadah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sore ini kami belajar seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih untuk renungan sederhana sore ini, sehingga kami boleh diberkati dan terus intim, terus melekat, supaya suplai makanan, supaya keintiman, supaya kasih, supaya kuasa itu mengalir di dalam kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk semua kami yang mengikuti pada sore ini. Puji Tuhan. Bapak bisa dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang limpah sore ini. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati dalam ibadah sore ini berkata amin. Saya David Tari dan saya mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan nyata dalam hidupku. Menyembahmu, ku naikkan sembah syukurku, ku bersyukur